Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Hairani dari kelas A27. Izinkan di sini saya memaparkan sedikit mengenai ritual siklus dari daerah Cirebon. Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di Indonesia sangatlah beraneka ragam, dari mulai tradisi kelahiran, pernikahan, bahkan kematian. Banyak tradisi yang kita ketahui dengan tata cara dan ketentuan yang berbeda yang bergantung pada kebiasaan daerah tertentu. Di Cirebon ada beberapa adat dan kebiasaan yang dilakukan penduduk setempat untuk memperingati hari-hari tertentu. Di antaranya ngupati, memitu atau nujuh bulanan, ngelolosi, puputan, rasulan, hitanan, perkawinan, dan ritus seputar kematian yaitu ngunjung buyut. Dari ke-8 tradisi tersebut, ada 3 tradisi yang menarik perhatian saya, yaitu yang pertama ngupati. Ini merupakan peringatan usia 4 bulanan kehamilan. Biasa disebut dengan ngupati karena biasanya keluarga perempuan yang hamil tersebut menyediakan kupat atau ketupat. Kupat berarti mengukuhkan 4 perkara, yaitu jodoh, rejeki, umur, dan nasib. Tujuan diadakannya peringatan 4 bulanan ini adalah sebagai rasa syukur atas karunia yang luar biasa. Rasa terima kasih karena telah diberikan amanah besar dan berharga dari Yang Maha Pencipta. Juga disertai dengan harapan agar kelak anak yang lahir menjadi anak yang sehat, soleh atau solehah. Ngupati biasanya digelar di rumah ibu hamil dengan cara selamatan kenduri yang mengundang bapak-bapak dari tetangga sekitar. Beraneka macam hidangan matang pun dipersiapkan. Semua makanan tersebut dikemas dan diberikan sebagai buah tangan untuk bapak-bapak yang sudah hadir untuk memberikan doa. Dan hidangan ini disebut dengan berkat. Yang kedua adalah memitu. Mitoni dalam bahasa tradisi Jawa awalnya diucapkan dipitoni. Namun karena dianggap sulit dalam bahasa masyarakat Cirebon, maka diucapkan memitu. Memitu secara tradisional merupakan serangkaian kegiatan ritual atau acara adat yang dilakukan atau diselenggarakan oleh wanita yang sedang hamil 7 bulan. Itulah sebabnya memitu disebut nujuh bulan. Selain itu, penyebutan pitu merujuk pada berbagai wilayah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya Cirebon. Bukan hanya karena kemudahan pengucapannya saja, tetapi juga karena beragamnya makna yang terkait dengan kata pitu. Memiliki banyak makna yang bisa dijadikan pelajaran dalam hidup. Acara dimulai dengan membaca buku kitab Barzanji dan pembacaan Al-Quran. Al-Quran juga yang dibaca adalah surat Yasin, Luqman, Maryam, Yusuf, An-Nur, dan Muhammad. Sebuah wadah diletakkan di tengah-tengah santri dan jamaah dengan diisi air. Lalu air ini dicampur ke dalam wadah air yang digunakan untuk mandi kedua pasang suami istri tersebut. Saat dimandikan, si calon ibu menggunakan kain batik dan menggantinya sampai 7 kali. Kemudian kelapa muda yang sebelumnya telah dipersiapkan dan digambari tokoh wayang, terlebih dahulu dijatuhkan melalui ke dalam kain tersebut, dan si suami diharuskan untuk menangkap kelapa muda itu sebelum kelapa itu jatuh ke tanah. Tradisi yang ketiga adalah puputan. Ritual ini biasa dilakukan saat 3-7 hari kelahiran bayi dan dilakukan setelah bayi puput puser. Acara ini dilaksanakan sembari memberi nama bayi, dan jika orang tua bayi itu adalah orang yang mampu, biasanya sekalian dilaksanakan akikah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Acara sama seperti ritual sebelumnya, yaitu dilakukan pembacaan Al-Quran dan doa bersama atau pembacaan Barzanji. Pada saat ini juga dilakukan
penguburan ari-ari bayi yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam kendi dan ditutup dengan batok. Ari-ari tersebut dicampur dengan garam agar tidak bau. Batok yang dipakai pun ada syarat khusus, yaitu batok bonglu, batok yang hanya mempunyai satu lubang. Dalam lubang tersebut dimasukkan batang lidi atau dalam bahasa Cirebon disebut sada. Di beberapa daerah juga ada yang memasukkan beberapa peralatan lain dengan harapan kelak si bayi bisa sukses di karir dan hidupnya. Mereka biasanya memasukkan alat-alat jahit, alat-alat menulis, alat-alat gambar, dan lain sebagainya. Sebagai tambahan, di daerah saya, di Desa Mulia Harja di Bogor Selatan, Jawa Barat, ada tradisi yang bernama Pahinum. Acara ini diadakan setelah 40 hari kelahiran, di mana orang tua bayi mengundang tetangga-tetangga terdekat sembari memperkenalkan bayinya kepada halayak. Di momen itu, para tetangga datang memberikan sedikit rezekinya kepada keluarga bayi, lalu dilanjutkan dengan menikmati hidangan yang telah dipersiapkan oleh keluarga bayi. Ada satu hidangan khusus yang disajikan pada momen ini, yaitu bubur pahinum, yang merupakan hidangan yang hanya hadir pada saat memperingati kelahiran bayi saja. Hidangan ini seperti bubur kacang hijau. Hanya saja yang membedakan adalah isiannya yang terdiri dari 7 macam kacang-kacangan yang dibuat gurih dan untuk menyantapnya dipadukan dengan potongan ketupat. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia inilah yang menjadi Indonesia memiliki identitas bangsa yang kuat. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unik karena bisa hidup rukun dalam satu negara yang terdiri dari berbagai budaya. Sekian, saya Ika Hairani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.